Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Robiatul Mufidah dan teman saya. Saya Saya Nur Nur Hanifah Rosida dan teman Saya Mas Nur Fadilah, dan kami akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Berikut merupakan pokok pembahasan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang pertama, tentang pengertian kerangka konseptual akuntansi sektor publik, kemudian ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik, entitas pelaporan, peranan, tujuan, dasar hukum, dan prinsip pelaporan keuangan akuntansi sektor publik, serta integrasi Islam dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Langsung saja kita ke pembahasan pertama tentang pengertian kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka dasar merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik meliputi perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, pertanggungjawaban publik. Selain itu, berikut ini merupakan lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik pada organisasi sektor publik. 1. Pemerintah pusat. 2. Pemerintah daerah. 3. Partai politik. 4. LSM. 5. Yayasan atau tempat peribadatan. Misalnya, untuk pemerintah pusat, perencanaan publiknya adalah musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Jangka Panjang Nasional, Musrenbang Jangka Menengah Nasional, Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Untuk pemerintah daerah, contoh perencanaan publiknya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Desa. Untuk partai politik, contoh perencanaan publiknya adalah Musyawarah Kerja Tingkat Pusat, Musyawarah Kerja Tingkat Wilayah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Kerja Cabang, dan Musyawarah Kerja Ranting. Untuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM, perencanaan publiknya adalah rapat kerja untuk menyusun perencanaan LSM. Sedangkan untuk yayasan atau tempat peribadatan, perencanaan publiknya adalah rapat kerja untuk menyusun perencanaan yayasan atau organisasi tempat peribadatan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri atas 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, 4. Organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. berikutnya ialah peranan pelaporan keuangan. Yang pertama, keseimbangan antar generasi. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, manajemen. Dan yang keempat, akuntabilitas. Keseimbangan antar generasi membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi mendatang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Yang kedua, transparansi
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, serta ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang terakhir, akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya adalah tujuan pelaporan keuangan. Tentang tujuan pelaporan keuangan. Nah, yang pertama, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Berikutnya, dasar hukum pelaporan keuangan. Pada pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: pertama, UUD Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keempat, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Dan yang kelima, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip pelaporan keuangan. Berikut ini merupakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama yaitu basis akuntansi. Nah, basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran nilai historis. Daripada penilaian yang lain karena lebih dan dapat diverifikasi. Jika tidak diketahui nilai historisnya, maka kewajiban dapat dicatat sebesar nilai wajarnya. Prinsip ketiga yaitu prinsip realisasi. Nah, di mana pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintahan selama 1 tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja pada periode tersebut. Yang keempat adalah prinsip substansi mengungguli bentuk formal, di mana informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Berikutnya, prinsip kelima adalah prinsip periodisitas, di mana kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan di posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Prinsip keenam adalah prinsip konsistensi, di mana perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Yang ketujuh adalah prinsip pengungkapan lengkap,
di mana laporan keuangan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna secara lengkap. Sekarang, prinsip terakhir. Prinsip terakhir merupakan prinsip penyajian wajar. Dalam prinsip ini, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Nah, akhirnya kita sampai pada pembahasan terakhir mengenai integrasi Islam dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Dalam integrasi Islam, pertanggungjawaban di sektor publik dimaksudkan untuk menyampaikan informasi atau kondisi dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Nah, dana tersebut diberikan pemerintah untuk menunjang kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga setiap dana yang diberikan harus jelas pemakaian dan bukti fisiknya. Nah, permasalahan ini telah diterangkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, dalam pelaporannya, entitas pemerintah juga menerapkan basis akrual, di mana basis tersebut akan menerapkan aset dan kewajiban pemerintahan yang sesungguhnya, karena basis akrual mengakui dan mengukur pada saat terjadinya transaksi. Nah, konsep ini sesuai dengan kaidah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 35. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.